Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salma Fadila Tunisa dengan NIM H25 mahasiswa dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Juanda. Video ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Perspektif Pendidikan Sekolah Dasar yang diampu oleh Profesor Dr. Rasmita Dila, MPD. Di dalam video kali ini, saya akan memaparkan analisis, refleksi, dan solusi pribadi saya yang berdasarkan data hasil awal observasi yang telah saya lakukan bersama kelompok saya di salah satu sekolah dasar negeri bertempatan di daerah Megabendung, Bogor. Topik yang akan saya angkat yaitu mengenai tantangan dan realita penggunaan teknologi Artificial Intelligence atau AI di sekolah dasar. Nah, jadi dari hasil data primer yang saya temukan ketika observasi yang dinarasumberi oleh guru kelas 5 bahwa kompetensi digital guru pendidik sebetulnya sudah berada pada level yang cukup baik. Beliau sudah familiar dengan teknik pemberian instruksi atau prompting pada sistem AI guna menunjang urusan administratif kelas, salah satunya seperti pembuatan RPP. Terlebih, manajemen sekolah pun mendukung dengan mengadakannya program pelatihan literasi AI untuk para guru. Dengan demikian, potret krusial yang saya temukan di lapangan memperlihatkan bahwa teknologi kecerdasan buatan ini justru belum diintegrasikan secara langsung dalam proses belajar mengajar bersama murid. Pada kondisi tersebut, dilatar belakangi oleh regulasi sekolah yang membatasi penggunaan gawai oleh siswa, serta adanya kekhawatiran dari pihak guru bahwa ketergantungan pada AI beresiko mengikis ketajaman penalaran kritis serta kemandirian anak didik dalam menyelesaikan suatu masalah. Dari permasalahan tersebut, saya mencoba mengkaji menurut pandangan pribadi saya, keputusan untuk membatasi penggunaan AI secara langsung bagi peserta didik di tingkat dasar adalah langkah pedagogis yang sangat bijak, karena karakter kognitif usia SD masih memerlukan stimulasi yang bersifat konkret dan proses penalaran yang tuntas. Gagasan ini sejalan dengan temuan Kusuma 2024 yang menegaskan bahwa kecakapan berpikir kritis pada level pendidikan dasar harus dipupuk melalui pembiasaan pemecahan masalah secara mandiri dan aktif. Di samping itu, jika dikorelasikan dengan kebijakan makro di Indonesia, keputusan preventif sekolah ini sangat linear dengan arahan surat keputusan bersama atau SKB lintas kementerian tahun 2026. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa adaptasi teknologi digital dan kecerdasan artificial intelligence wajib memprioritaskan proteksi privasi serta stabilitas psikologi siswa. Dengan demikian, kedudukan AI di sekolah dasar idealnya diposisikan sebagai instrumen asisten kerja guru, bukan sebagai substitusi proses berpikir siswa. Jika suatu saat nanti saya diberikan amanah dan kepercayaan untuk menjadi seorang pendidik di sekolah dasar, saya akan berdiri teguh pada prinsip saya untuk tidak membiasakan siswa saya ketergantungan pada teknologi AI. Karena di era digital ini, peran guru bukan hanya sekedar memperkenalkan teknologi baru secara masif, melainkan menjadi filter yang bijaksana bagi perkembangan anak. Kita harus menyadari bahwa anak usia sekolah dasar berada pada fase perkembangan kognitif yang sangat krusial. Mereka membutuhkan stimulasi yang bersifat konkret, interaksi sosial yang nyata, serta aktivitas motorik yang langsung. Jika sejak dini anak-anak dibiasakan ketergantungan pada AI untuk menyelesaikan tugas atau mencari jawaban secara instan, itu sama saja kita sedang memotong proses tumbuh kembang nalar mereka secara paksa. Oleh karena itu, tindakan nyata yang akan saya lakukan di dalam kelas adalah membatasi total akses kecerdasan buatan bagi siswa dan mengembalikan panggung belajar kepada proses manual
ya secara otentik gitu. Dalam kelas saya akan mengajak siswa untuk aktif menulis dengan tangan, menggambar diagram secara manual, dan berhitung menggunakan coretan kertas demi melatih ketajaman saraf motorik dan kognitif mereka. Saya ingin memastikan bahwa setiap lembar jawaban yang mereka kumpulkan adalah murni hasil tetesan keringat berpikir dan kerja keras nalar mereka sendiri, bukan hasil salin tempel dari mesin pintar. Lalu, esensi terdalam yang saya petik sebagai seorang calon guru adalah bahwa secanggih apapun disrupsi teknologi seperti AI berkembang, ia tidak akan pernah sanggup menggeser sentuhan psikologis dan nilai pedagogi sejati dari figur seorang guru. Agenda akademis ini secara fundamental merombak cara pandang saya. Awalnya saya berasumsi bahwa sekolah yang ideal itu adalah sekolah yang menerapkan AI secara masif di ruang-ruang kelas. Namun kini saya memahami urgensi paling mendasar dari sekolah dasar adalah membangun fondasi nalar untuk anak. Kita harus memiliki keberanian untuk membatasi teknologi jika instrumen tersebut justru memicu kemalasan berpikir pada anak. Untuk kedepannya, saya berkomitmen penuh untuk tumbuh menjadi seorang pendidik yang melek digital namun tetap teguh dalam menjaga otentisitas, karakter, serta kecerdasan, kemandirian generasi bangsa. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu di mana posisi AI? Saya akan membatasi pemanfaatannya hanya di tangan saya sebagai guru di luar jam tatap muka, seperti untuk merancang modul ajar, instrumen penilaian, hingga ide permainan edukatif. Langkah preventif ini sengaja saya ambil agar linear dengan arahan SKB Lintas Kementerian tahun 2026 yang mengamanatkan bahwa adaptasi teknologi wajib memprioritaskan proteksi psikologi serta stabilitas emosional siswa. Melalui pendekatan ini, saya yakin esensi pembelajaran berbasis masalah dari Aryani dan Prasetyo dapat dihidupkan secara kontekstual. Anak didorong memecahkan masalah nyata tanpa interaksi digital berlebih, sehingga fondasi nalar dan otentisitas karakter mereka dapat tumbuh secara mandiri dan tangguh. Yeah.